Ya, baik. Setelah itu kita buat persamaan dari hukum Newton 2. Ya, bahwa mx double dot plus cx dot minus y dot plus kx minus y sama dengan 0. Ya, karena di sini tidak ada gaya eksitasi yang ft ya. Ya, ft-nya nggak ada. Yang ada itu adalah dari base-nya ini, ya, berupa perpindahan. Ini sudah masuk di sini, ya. Tidak ada gaya luar yang ada di massa. Ya, kita punya persamaan ini. Kemudian kita masukkan y-nya, kita sendirikan sebelah kanan y-nya itu, sehingga kita punya persamaan 3.65. Ya, 3.65 mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan ky plus cy dot. Ya, ky itu kita masukkan y sin omega t ditambah dengan y dot, ya, kita masukkan juga, ya, kita turunkan y-nya, ya, c omega y cos omega t, ya. Seperti persamaan yang sebelumnya, kita punya persamaan, Ibu ini aja ya, nulis di ini aja biar tidak bolak-balik nanti. Anda tolong buka e-booknya ya, jadi Ibu tidak perlu menunjukkan ke e-booknya. Ya, kita tadi Ibu lagi di ya. Tadi maka kita punya FK dan FC. Ini M. Ya, ini adalah X. Nah, di sini tidak ada gaya yang dari luar, ya, sehingga persamaan geraknya adalah mx double dot plus, ya, FK ya, di sini FK FK itu sama dengan K kali X minus Y, FC itu sama dengan C kali X dot minus Y dot. Ya, sehingga dari persamaan hukum Newton, ya, M X double dot plus FK, ya, itu K X minus Y plus C X
Ya, ini ya awalnya. FK-nya dia ke bawah, berarti dia adalah minus, positifnya dia ke atas, minus FK, minus FC, sama dengan MX double dot. Nah, kemudian semuanya pindah ke kanan, berarti MX double dot plus FK plus FC sama dengan 0. Ya, MX double dot plus KX minus Y plus CX dot minus Y dot sama dengan 0. Ya kan? Ya, karena kita persamaan gerak massa yang mempunyai perpindahan X, maka persamaan geraknya harus X semua. Ya, berarti yang Y itu pindah ke kanan. MX double dot plus KX plus CX dot sama dengan KY plus CY dot. Ya, ini ya. Nah, ini yang disebut dengan persamaan gerak untuk massa, ya, karena yang kita tinjau adalah massa dengan gerakan X. Yang di sebelah kanan itu adalah eksitasinya, ya, gangguannya. Ya, kalau misalnya kita kembali lagi ke persamaan awal, MX double dot plus KX plus CX dot sama dengan FT, ya, maka KY plus CY dot itu adalah FT-nya. Nah, sehingga FT itu adalah KY plus CY dot. Ya. Karena Y, ya, Y-nya sama dengan YT sama dengan Y amplitude Y sin omega FT, ya, maka Y dot T itu sama dengan Y omega cos omega FT. Ya, ini nanti kita masukkan ke persamaan yang di ini, yang di atasnya. Ya, sehingga totalnya itu adalah MX double dot plus KX plus CX dot sama dengan KY sin omega FT plus C omega Y sin cos omega T. Ya, jadi yang FT ini adalah ini. Komponen dari ada FT-nya adalah ini. Ya, sehingga FT itu adalah KY sin omega FT plus C omega Y cos omega T. Ya, ini nanti yang akan kita bentuk, ya, seperti bentukan bahwa F0 sin omega FT, ya. Nah, sehingga nanti karena di sini ada sin, ya, dan ada cos, ya, maka nanti ada beda fase untuk gayanya, ya. Ada beda fase untuk gayanya. Nah, sehingga di sini kalau di textbook ini A sin omega FT minus alpha, ya, karena dia ada sin dan cosnya. Ini alfa, ini karena dia ada sin dan cos. Ya, ada beda fase. Nah, A ini adalah untuk amplitudo. Amplitudo gayanya. Gaya eksitasi.
Ya, kalau tadi Y itu ada amplitudo dari perpindahan ya eksitasi, kalau A ini adalah amplitudo gaya eksitasinya. Besarnya berapa? Bahwa A itu adalah Y akar K kuadrat plus C omega kuadrat. Ya. Ya, kemudian beda fase. Kan sudah Ibu jelaskan kemarin. Ya, kalau misalnya ini ya, ini adalah KY, kemudian di sini nanti dia tegak lurus. Ya, ini fungsinya adalah sinus, ini cosnya, berarti ini C omega Y, kemudian yang di sini, ini ke sini, ini adalah A-nya. Ya, dan ini adalah beda fase. Ya, tinggal A ini berapa ya? A ini adalah Anda bisa menghitung Y akar K kuadrat plus C omega kuadrat. Ya, beda fasenya bagaimana? Beda fase alfa, yaitu tangan alfa sama dengan apa? C omega Y per KY. Ya, ini kita coret. Ya, C omega per K. Ya. Dengan Anda mengerti daripada paham daripada persamaan yang ini, Anda tidak perlu hafal rumus-rumusnya. Ya, nanti Anda cukup paham, oh ternyata ini ada ini ya. Ada Y, KY, kemudian ada C, Y dot. Ya, maka nanti harus ada diagram seperti ini ya, harus ada diagram seperti ini untuk menentukan beda fasenya. Paham? Ya. Nah, ini baru gayanya ya, baru gaya eksitasinya. Berarti kalau misalnya Ibu sederhanakan ya, ini ada massa, kemudian ini ada X, nanti ada gaya ini. Gaya ini adalah gaya FT-nya. Gayanya ke bawah ini. Ada gaya FT yang ke bawah. FT-nya itu sama dengan A, ya A itu tadi A sin omega FT minus beda fase. Ya, di sini ada pegas, seolah-olah dia ditanam dan ada C-nya, ya, ada C-nya, seolah-olah dia ditanam. Ya, jadi sistemnya menjadi seperti ini, ya, gayanya di mana ini adalah dipengaruhi oleh Y, ya, dipengaruhi oleh Y. Ya. Sudah? Nah, ini mx double dot plus kx sama ditambah cx dot sama dengan a sin omega ft minus beda fase. Ya. Nah, kalau di sini demikian kita akan cari xp-nya. xp itu sama dengan x amplitudo sinus ya omega ft minus beda fase ya. Beda fase nah, kalau di ini
beda fase. Bentar. Nah, ini adalah persamaan awalnya ya, persamaan awalnya. Ini kita punya persamaan ini, XP sama dengan X sin omega T dikurangi beda fase. Ya, dikurangi beda fase ini. Nah, karena di sini sudah bentukannya demikian, ya, X-nya itu tetap aja, ya, X sama dengan apa ini? F0 per akar K minus M omega F kuadrat dikuadratkan plus C omega F kuadrat. Ya, ya awalnya ini. Ya. Nah, tapi kalau yang di sini, ya, yang di atas ini, untuk base motion ini, F0-nya itu adalah A. Ya, jadi F0 itu adalah A, berarti Y akar K minus C omega akar plus ya. K kuadrat plus C omega F kuadrat. Ya, kemudian dibagi dengan akar titik-titik ini. Ya, F0-nya itu sudah kita ganti dengan A. A-nya adalah ini. Ya, Y akar K kuadrat plus C omega F kuadrat. Ya, dibagi dengan yang di bawahnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sebenarnya Anda bisa saja langsung menggunakan persamaan 366. Ya, Ibu tidak usah menjelaskan dari mana itu. Ya, langsung aja pakai itu. Kan gampang ya. Nah, tapi Ibu ingin agar Anda bisa tahu persamaan itu berasal dari mana. Ya, apa yang disebut dengan P1 dan alfa, ya. Nah, nanti biar nggak bingung. Nah, baik. Ini adalah untuk amplitudo responnya, ya. Kemudian untuk ininya beda fasenya, ya, ini beda fase antara X dengan gayanya, ya, X dengan gayanya. Nah, sehingga tangan P itu sama dengan C omega F dibagi dengan akar ini. K minus M omega kuadrat. Nggak pakai akar. Nah, ini
Ya, baik. Ya, kalau misalnya ini adalah siklus daripada Y-nya. Ya, ini adalah untuk YT. Ini ada Y amplitudo. Ya. YT amplitudo, kemudian di sini ada gayanya. Ya, ini adalah A atau F0 sama dengan A. Ya. Di sini ada beda fase theta, beda fase alfa. Nah, kemudian yang di sini ini ada responnya. Ya, amplitudonya periodenya sama semua ya. Periodenya sama semua. Kalau Bu gambarnya salah, ya ini periodenya sama. Ya, TF, TF, TF. Ya, TF omega F sama dengan 2pi per T. Ya. Ya, kemudian yang di sini dari sini ke sini itu adalah pi. Ya, berarti nanti ada beda fase antara perpindahan ya dengan gaya yaitu sebesar alfa, kemudian dari gaya ke respon itu sebesar pi. Ya, sebesar pi. Sehingga kalau kita masukkan di sini berupa 366, ya, berarti nanti di sini ini P1 ya kalau di situ. Oh, ini P1. Ini P1. Ya. Berarti di sini ada P-nya. Ya. Jadi persamaan 3.66 persamaan 3.66 itu adalah XP sama dengan F0 ya dibagi dengan ini akar ini sin omega Ft minus P1 minus alfa ya. Berarti di sini ada beda fase. Ya, beda fasenya itu antara gaya, antara respon ya ini respon F XP, kemudian yang di sini adalah FT ya. FT. Ya. Yang ini adalah FT. Ya, yang ini adalah XP. Ya. Jadi nanti XP ya itu ada beda fase terhadap perpindahannya terhadap Y-nya yaitu apa? Alfa ditambah pi. Ya. Nanti kita sebut dengan F0 per atau gini kalau F0 berarti dia dari ini. Ya, ini ada Y akar K plus M omega. C ya. C omega kuadrat ini kuadratnya dibagi dengan akar yang di bawahnya. Ya, ini sin omega F minus P. Ya. Ini adalah P secara keseluruhan, itu adalah beda fase antara respon dengan Y-nya. Y-nya karena kita masukkan di sini adalah Y-nya. Ya, kalau beda fase antara ini
Ya. Ya, beda fase antara respon dengan F, ya, itu adalah P1, ya, P1 ini. Tapi kalau respon dengan Y, beda fasenya adalah Pi, atau P1 ditambah dengan alfa. Ya. Masih ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan? Halo? Saya nggak ditinggalkan? Tidak, Ibu. Belum. Ya, belum ada, Ibu. Belum ada. Jelas nggak? Oh, khawatirnya Ibu ditinggal tidur ini. Ya wes, pokoknya Ibu sudah menjelaskan ya. Baik, setelah itu ya, ini saya tutup dulu aja. Ya, kita ingin mencari magnifikasi faktornya, faktor perbesarannya, yaitu antara X dengan Y-nya, ya, perpindahan di profil jalannya. Ya. Nah, ini, yang ini, ya, ini kan X amplitudo ini. Ya, ini adalah X, maka kita punya X sama dengan Y akar K kuadrat plus C omega kuadrat dibagi dengan yang di bawah. Ya, kalau kita ingin mencari faktor perbesarannya, berarti Y-nya dia ke bawah. Ya, kita punya persamaan ini. Ya, punya persamaan ini. Kemudian dengan mengkonversi C dengan K, ya, C dengan omeganya, nanti jadi rasio frekuensi eksitasi dan naturalnya, ya, kita punya persamaan ini. Ya, demikian juga untuk beda fasenya. Ya. Nah, ini adalah diagram transmissibility, ya, yaitu faktor perbesaran antara X dan Y-nya. Ya. Jadi kalau misalnya Y-nya kita melewati posisi tidur, ya, dengan amplitudo sekian, bagaimana X-nya, ya, dengan efek peredamnya. Ya, misalnya kita punya kendaraan K, massa kendaraan ada, kemudian suspensi K dan C-nya ada, ya. Dengan adanya polisi tidur, ya, nanti kita akan bisa mencari X-nya seberapa. Ya. Rasio ini digunakan untuk mencari faktor perbesarannya. Misalnya, Y-nya itu adalah 10 cm. Nah, 10 cm, ya. Kemudian kalau misalnya dari kendaraan sendiri, spesifikasi kendaraan ada massa, ada K dan C, ya, ditemukan bahwa rasionya nanti 3, ya. Rasionya 3. Berarti artinya apa? X amplitudo dari kendaraan itu sama dengan nanti X sama dengan 3 kali 10 cm. Ya, berarti nanti 30 cm. Jadi X-nya itu bergeraknya 30 cm. Begitu ya. Nah, jadi diagram ini untuk
mencari itu ya faktor perbesarannya. Ya, misalnya ini kendaraannya di atas, ya, kemudian ini K, di sini ada roda, ya. Amplitudo di sini adalah Y. Misalnya Y-nya, amplitudenya adalah 10 cm. Ya, ini K-nya ada, K, C, dan M-nya ada. Otomatis di sini Anda bisa mencari Z-nya. Ya, Z-nya berapa? Misalnya Z-nya itu adalah 0,1. Ya, 0,1. Kemudian kendaraan ini nanti berjalannya bagaimana? Ya, kecepatannya bagaimana? Misalnya kecepatannya 20 km per jam. Ya, kemudian frekuensi daripada ini, ya, periode daripada jalannya berapa? Ya, misalnya dia mempunyai berapa periodenya? Misalnya 10. Ya, 10 meter gelombang jalannya itu 10 meter. Ya, profil jalannya itu adalah 10 meter. Maka Anda nanti bisa menghitung R-nya. R-nya bisa dihitung, Z-nya bisa dihitung. Katakanlah dia posisinya ada di sini. Ya. Posisinya ada di situ. Nah, nanti dengan zeta 0,1 kemudian R itu sekitar 0,7, 0,8 nanti Anda bisa cari tek gitu ya. Nah, ini nanti berapa di sini? Ya, berarti nanti sekitar 3,6 misalnya. Ya, itu adalah rasio X per Y. Ya, dengan Y 10 cm, maka X-nya nanti bisa dicari 3,6 kali 10, maka 36 cm. Nah, berarti kendaraan itu dengan melewati polisi tidur yang tingginya 10 cm, mempunyai gelombang jalan profil jalannya adalah 10 meter, ya. Kemudian dengan kecepatan 20 km per jam, maka kendaraan itu nanti punya perpindahan sekitar 36 cm. Ya, begitu. Ya, jadi ini digunakan untuk mencari faktor perbesaran daripada sistemnya, ya, getaran sistemnya. Ya, berikutnya ini adalah sudut fasenya. Ya, baik. Berikutnya ini adalah force transmitted, ya, gaya yang ditransferkan, yang disalurkan ke massa, ya. Dari roda itu disalurkan ke massa berapa? Ya, berarti ini ada persamaan ini, ya. Persamaan ini, ya, kemudian nanti Anda akan punya persamaan 3.74. Ya, nanti dibaca sendiri ya. Ya, gaya yang ditransfer itu adalah FT ini. FT dibagi dengan KY sama dengan R ini, ya. Ya, ini nanti akan Anda pakai jika Anda ingin merancang suspensi, ya. Merancang suspensi. Gaya yang ditransfer oleh suspensinya, ya. Ya, di sini ya. Gaya yang ditransfer oleh komponen K dan C ke massa itu berapa, ya. Dari eksitasi, dari base-nya diberikan ke suspensi, kemudian dari suspensi ke massa, ya. Jadi yang ditransfer, ya, yang ditransfer oleh komponen K dan C ke
massa itu berapa. Ya. Nanti menggunakan persamaan ini. Ya, di sini juga nanti akan mempunyai rasio ya. Untuk getaran kita lebih mengutamakan menggunakan rasio ya, dimensionless ya, dimensionless itu sehingga berapapun K, berapapun C, berapapun massa ya, kita nanti menggunakan diagram ini, grafik ini ya. Misalnya massa kendaraan motor dengan massa kendaraan mobil, tetap saja menggunakan grafik ini ya, grafik ini karena ini sudah dirasiokan ya, dirasiokan. C-nya juga gitu, C-nya, K-nya, M-nya, berikut juga kecepatannya sudah dirasiokan ya. Nanti Anda akan menggunakan ini. Ya, baik. Berikutnya, ya, ini ada relative motion. Relative motion itu adalah masih membahas tentang phase motion, bahwa ada pergerakan X dan Y itu kalau kita analisa sebagai relatif, ya, Z. Ya, jadi yang persamaannya tadi masih mengandung mx double dot plus cx dot plus kx, ya, sama dengan ini Y, maka X-nya itu diganti dengan ini relatif ini. Ya, X-nya diganti dengan Z plus Y. Ya, Z plus Y, Z plus Y, Z plus Y. Nanti Anda akan punya persamaan ini. Ya, persamaan ini. Coba nanti diturunkan sendiri. Ya, nah di sini minus M Y double dot ini nanti dikonversi dengan M omega kuadrat Y sinus ya. Y double dot ini kan minus ya, minus omega kuadrat Y sinus ya. Maka di sini minusnya jadi hilang. Ya. Nah, ini sudah F0 ya. Ini sudah amplitudo. Ya. Jadi persamaannya itu masih menggunakan yang sebelumnya ya. Ya, ini masih menggunakan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian amplitudonya adalah MY kuadrat M omega kuadrat Y dibagi dengan akar ini. Ya, kemudian di non dimension ini menjadi seperti ini. Nah, ini juga ada diagramnya ya. Untuk beda fasenya juga demikian. Nah, ini contohnya, misalnya ini ada kendaraan ya, dia mempunyai amplitudo Y ya, kemudian ada kecepatan V ya, satu siklusnya adalah seperti ini. Ya, maka nanti Anda cari sendiri berapa amplitudonya, rasio amplitudo X terhadap Y-nya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Masih belum. Masih belum. Baik, Ibu lanjutkan. Ya, ini ada bahasan berikutnya adalah response of a dam system under rotating unbalance. Ya, jadi respon dari sistem yang mempunyai peredam ya dengan pengaruh putaran unbalance ya,
putaran yang tidak balan. Itu bagaimana maksudnya? Baik, ada sistem ya yang gaya eksitasinya itu karena dirinya sendiri. Ya, karena dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu kenapa? Karena sistem itu ada komponen yang berputar, misalnya motor. Motor itu terdiri dari banyak yang berputar di sana. Ya, ada poros, ada roda gigi, ada mungkin kopling, ada macam-macam. Ya, nah itu kalau berputar, ya nanti akan menimbulkan unbalan. Unbalannya itu kenapa? Bisa karena aus, bisa karena dia pemakaian atau tidak homogen ya. Pembuatannya tidak homogen, ada cacat, ada crack, ada macam-macam di sana ya. Dia misalnya mempunyai ada massa yang mengumpul ya. Dikatakanlah ini ada massa mengumpul, dia tidak rata, tidak homogen. Sehingga saat komponen itu berputar, massa yang tadinya itu mengumpul, misalnya ini, itu nanti akan memberikan efek gaya sentrifugal. Ya, gaya sentrifugal ini, kalau misalnya dia diputar akan mempunyai menjadi massa tidak balan, ya, sehingga akan menimbulkan getaran. Ya, di sini kebetulan digambarkan ada dua motor yang berputar ya, ada massa yang berputar ya. Nah, masing-masing dia mempunyai sentrifugal demikian. Nah, kenapa dia dibuat demikian? Dibuat ada dua ini. Kalau misalnya dia diputar, ya ini putarannya berlawanan ya. Kalau ada saat massa mengumpulnya dia di kanan, yang ini juga dia di kiri. Ya, gaya sentrifugalnya dia ke kanan dan ini juga ke kiri. Jadi saling meniadakan ya. Nah, ini tapi kalau ini sama-sama di atas ya berarti ada gaya yang ke atas. Kalau sama-sama ke bawah dia akan gaya sentrifugalnya ke bawah. Ya, dibuat dua ini karena biar kita tidak menganalisa 2 DOF ya. Tidak menganalisa ya 2 DOF. Maksudnya gini. Ya, kalau kita pas ini ya. Ini kan ada gaya sentrifugal ke kanan dan ke kiri. Ini saling meniadakan. Atau yang ke sini dan ke sini. Ya, yang horizontal saling meniadakan. Tapi kalau yang ke bawah dan ke atas, dia memberikan gaya sentrifugal ke atas dan ke bawah. Ya, kalau kita biarkan dia hanya satu, ya kita nanti akan persepsi kita bahwa dia ada gaya yang ke sana, ya. Kemudian ada yang kalau misalnya pas dia di bawah ada ke bawah. Kalau dia pas ke kiri ya dia ke kiri. Atau kalau dia di samping berarti ada yang ke sana. Ya, gambar dibuat dua demikian biar memberikan persepsi yang sama bahwa kita hanya menganalisa single DOF. Ya, getarannya hanya ke atas dan ke bawah. Padahal kalau misalnya kita realnya demikian, berarti ada getaran yang ke arah X, ya, ke arah Y, ya, juga ke arah X. Ya, sentrifugal yang miring ini bisa kita uraikan terhadap X dan terhadap Y. Ya, realnya seperti ini. Ya, jadi sama Pak Rau ini kita dibuat dua massa yang berputar. Ya, baik. Nah, di sini kita hanya menganalisa untuk arah X saja, single DOF.
naik turun aja. Ya, baik. Efek daripada massa yang tidak merata kalau diputar dia akan menimbulkan gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini akan menimbulkan getaran pada sistemnya. Ya, getaran pada sistemnya. Nah, persamaannya, ya, sebenarnya Ibu mau menjelaskan dari mana persamaan ini sehingga muncul ini, tapi khawatirnya nanti Anda sudah enggak ini lagi ya. Terus nanti dibaca aja sendiri, ya. Ya, dari sistem yang demikian maka kita akan mempunyai persamaan 3.78. Ya, ini adalah massa eksentriknya. Ya, ini ada jarak eksentrisitasnya. Ya, kalau M besar ini adalah massa sistemnya. Ya, kalau tadi ada massa besar, ini massa sistem. Kemudian di sini kan ada poros. Ya, di sini ada poros misalnya, ya. Nah, poros itu dia punya eksentriksitas, massa yang mengumpul. Ya, kalau poros ini kita putar, maka massa inilah yang nanti akan menimbulkan gaya sentrifugal. Ya, Mas. Jadi ini ada massa dan ini ada massa kecil di sini. Ya, kemudian jaraknya itu adalah E. Jaraknya adalah E. Ya, sehingga kita punya persamaan ini. Ya. Nah, melihat daripada persamaan yang sebelumnya bahwa ini adalah Ft sama dengan Me omega kuadrat sinus omega T. Ya, sehingga Me omega kuadrat ini adalah F0. Ya, persamaannya masih tetap menggunakan yang sebelumnya bahwa X sama dengan F0 per akar titik-titik. Ya, F0-nya itu nanti diganti dengan M E omega kuadrat per akar. Ya. Ya, persamaannya masih menggunakan yang sebelumnya. Ya, kemudian ini adalah X-nya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau non-dimension, ya, M massa sistem kali amplitudo dibagi dengan massa eksentriknya, ya, massa eksentriknya kita ya kan massa eksentrik kan kita tidak tahu ya, tidak tahu di dalam itu massanya seberapa, beratnya seberapa. Yang kita tahu adalah efeknya, ya ada massa kemudian ada eksentriknya, ya itu yang bisa kita ukur, ya. Sedangkan massa besar ini kita tahu massanya bisa kita timbang, ya. Nah itu nanti kita bisa mencari ini, ya faktor perbesarannya. Ya, X-nya berapa? Nah, ini ada, M-nya besar ada, M kecil, ME juga ada. Ya, jadi kita bisa mencari X-nya. Ya, baik. Ya, silakan. Nah, ini ya. H itu
Nah, inilah H. H itu apa ya? Ya, ini. Gen atau faktor perbesaran juga, ya. Ya, transfer function. Gennya, perbesarannya, ya. Kalau kita ini antara input, ya, inputnya adalah F0, ya, ini adalah gennya, ya. Nanti kalau Anda belajar, ini adalah KX-nya, ya. Nah, ini gen atau H ini sama, ya, hanya penamaan saja, ya. Ada yang menyebutkan G itu adalah gen, kemudian ada yang menyebutkan dia H, ya. Ini adalah transfer function, ya. Kita kalau ke pemodelan nanti, ya, kita akan mengenal ini, ya. Di kotak ini nanti ada persamaan ini, ya, persamaan ini, kemudian kita masukkan F0, ya, kemudian kita ada operator yang di sini, ya, berupa persamaan, nanti keluarnya adalah KX-nya ini. Begitu. Ya. Ini transfer function-nya ini bermacam-macam, ya. Nanti persamaan-persamaannya yang dimasukkan bermacam-macam. Jadi inputnya berapa, inputnya F0, nanti keluarnya adalah KX. Ya, biasanya untuk digunakan di simulasi, ya, di simulasi faktor gennya, perbesarannya atau faktor pengalinya atau apa gitu, ya. Gitu? Iya. Ya, seperti konversi, ya, operator matematiknya, ya. Operator matematikanya itu di sini, ya, konversinya. Nah, di sini ada persamaan, ya tergantung nanti, ya, yang diinputkan apa. Kalau kendaraan, ya, ya, ini saya menginputkan ini adalah Y, ya, saya ingin mencari X-nya, ya. Dari sini sampai ke sini kita punya ini. Ada K, ada C, ada massa yang mempunyai pengaruh di sini. Ini kan yang kita rumuskan, ya, yang kita harus rumuskan. Yang penting saya ingin
dengan masuk Y, ya, masuk Y, nanti keluarnya adalah X. Ya. Nah, ini di sini kan kita harus mencari persamaan-persamaannya. Ya, gitu ya. Nanti di simulasi apa? Sysdin dipakai, sistem dinamis dan pengendalian, Anda juga akan belajar ini. Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan, rasanya sudah cukup, ya, materinya sudah selesai untuk getaran paksa harmonik, ya. Silahkan Anda baca lagi kalau misalnya apa yang Ibu jelaskan kurang paham, ya. Silahkan dibaca lagi, nanti kita ketemu bisa kita bahas kembali. Ya, kayaknya ini efek dari puasa ya, jadi lemes. Ya. Baik, enggak apa-apa, ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Belum ada, Ibu. Ya, baik, belum ada ya. Silakan dibaca lagi ya, apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, kita tadi belajar tentang apa? Tentang base motion ya, base motion. Kemudian dari base motion kita nanti akan ada diagram-diagram tadi ya, diagram-diagram tadi, kemudian ada juga relative motion ya, relative motion. Setelah itu ada respon untuk rotating unbalance ya, bahwa ada massa yang tidak balance ya, yang diputar ya, sehingga dia nanti akan menimbulkan getaran pada sistemnya ya. Ya, untuk persamaan-persamaannya bisa Anda lihat di buku ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, Ibu akhiri aja kuliahnya untuk hari ini. Ya, silakan dibaca lagi materinya, kita ketemu minggu depan. Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu lanjutkan ke getaran periodik, ya, non harmonik. Ya, baik, Ibu akhiri aja untuk hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.